Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita bahas mengenai protokol OSI. Nah, protokol yang legendaris ya, turun-temurun diajarkan kalau mau belajar jaringan komputer. Nah, seperti apa itu protokol OSI dan mengapa kita perlu mempelajarinya? Yuk kita langsung saja. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai tipe jaringan ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bentuk-bentuk jaringan ya. Nah, sekarang kita tipe jaringan. Ada yang namanya LAN yang paling dasar, local area network ya. LAN itu ibaratnya seperti RT RW. Ya, jadi ada komputer atau perangkat jaringan komputer yang terkoneksi. Nah, tapi lingkupnya hanya lingkup RT. Ya, hanya lingkup RT. Ya, jadi baru dalam skup lokal. Ya. Kemudian di atasnya LAN ada yang namanya MAN. Ya, MAN itu apa? Metro Area Network. Ya, tadi kalau LAN itu ibaratnya jaringan tingkat RT RW masih skupnya kecil, MAN lebih luas lagi. Nah, bisa dalam lingkup kelurahan atau kecamatan. Nah, ini MAN ini. Ya, MAN. Nah, namanya manusia ya, tidak ada puasnya, ya sudah semakin luas MAN, ya mau diluas lagi, lebih luas lagi ya. Levelnya sudah tingkat negara. Tingkat negara itu kalau di jaringan masuknya adalah WAN, Wide Area Network. Nah, jadi menghubungkan antar MAN yang ada. Oke, kita bahas dulu yang LAN ya. LAN itu sederhananya seperti ini. Jadi ini ada perangkat yang namanya switch. Nah, nanti switch akan kita bahas ya. Switch itu apa? Nanti ada gambarannya singkat. Jadi switch. Nah, ini ada perangkat-perangkat yang terkoneksi jaringan, terkoneksinya melalui switch ini. Tarik kabel, nyambung ke sini. Nah, ini yang namanya LAN. Terhubung dalam suatu lokasi dengan jarak yang dekat dan terbatas. Nah, jaraknya dekat dan terbatas. Nah, itu LAN. Kemudian yang MAN, ya, cakupan jaringan lebih luas dari LAN tadi ya. MAN itu tingkat kelurahan kecamatan lebih luas. Ini malah antar kota atau antar provinsi yang lebih luas ya. Itu hanya penggambaran saja ya. Ada MAN terkoneksi. Ya. Kemudian yang terakhir WAN ya, lebih luas dari MAN, skupnya negara nih. Atau inilah yang disebut sebagai jaringan global atau jaringan internet. Dari sini ya dari Inggris bisa terhubung ke India maupun Amerika dan juga ke tempat kita. Nah, dengan menggunakan tipe koneksi WAN, Wide Area Network. Ya, kemudian jaringan kabel. Ya, jaringan kabel. Kita sudah membicarakan koneksi ini tadi ya. Ini kabel, koneksinya pakai apa? Nah, kita bahas jaringan kabel. Nah, jaringan kabel itu saya tidak berikan yang banyak ya, yang sering kali kita temui saja sekarang ya. Yang pertama adalah tembaga. Ya, yang kita sekarang yang pakai Cat 5 atau Cat 6 ya, paling sulit Cat 5 lah. Di bawah itu jangan. Ya, kecepatannya rendah sekali. Kemudian bisa saja menggunakan FO, fiber optik. Ya, fiber optik. Ya, kelebihannya apa kalau menggunakan jaringan kabel ini ya? Mutunya terjamin, ya, stabil, ya, ada koneksi yang dedicated. Nah, kemudian tidak mengganggu jaringan lain. Ya, ini berbeda dengan wireless ya. Kalau wireless pakainya frekuensi kadang tabrakan. Ya, bandwidthnya besar ya. Relatif ya sekarang ada Wi-Fi 6 ya. Apabila bandingkan dengan Cat 6 ya bisa coba dicek kecepatannya lebih cepat mana ya. Tidak ada pengaruh cuaca menggunakan kabel ini ya. Kemudian dukungan terhadap beberapa perangkat portable seperti laptop, ya, router, ya, itu pakainya kabel, bisa mendukung kabel ya untuk portable.
Kelemahannya apa? Ya, relatif susah dalam pemasangan fisiknya, apalagi berbicara ini ya, yang FO, fiber optik. Nah, kenapa kok relatif lebih susah dalam pemasangan fisiknya? Ya, karena ini kalau mau masang FO pakai splicer, splicernya saja harganya ratusan juta nih, sampai hampir atau malah bisa menyamai harga mobil baru ya. Nah, kalau yang pakai Cat 6, Cat 5 relatif lebih murah, nah, tapi juga beli kabelnya lumayan mahal. Ya, Cat 6 harganya kurang lebih 2 jutaan, nah, atau Cat 5 bisa dapat yang 700. Tapi kalau yang mereknya yang branded ya masih sekitaran 2 juta. Konektornya satu set 300.000. Nah, dan di jaringan kabel ini maintenance-nya membutuhkan biaya relatif besar ya. Relatif besar kenapa ya? Bayar tenaganya yang untuk narik berobosan ya, cramping dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya jaringan yang kita seringkali temui yaitu wireless nirkabel. Nah, sering juga disebut WLAN, wireless LAN. Ya, wireless local area network. Ya, contohnya apa ya? Handphone, WiFi, laptop kita pakainya WiFi ya. Ada kelebihannya Pak, ada ini cakupan lebih luas. Ya, karena apa? Cakupannya menggunakan gelombang frekuensi radio ya. Nah, di tempat-tempat yang sulit terjangkau pakai kabel, ya bisa pakai WiFi. Nah, tapi tidak disarankan jika itu adalah jaringan backbone atau jaringan tulang punggung, jaringan utama. Sebisa mungkin menggunakan kabel. Nah, kemudian kelebihan yang kedua, hemat biaya instalasi. Nah, beli wireless router hanya 300, 200. Nah, kemudian fleksibel dan mudah instalasinya. Nah, fleksibel dan mudah instalasinya. Nah, ya tinggal colok, setting bentar, selesai. Mobilitas tinggi, bisa dibawa ke mana saja. Nah, kelemahannya apa? Ini tadi lawannya kabel ya. Nah, transmisi dapat saling mengganggu, collision. Dan investasi awal relatif ya mahal, tergantung harga WiFi-nya ya. Kemudian resiko gangguan koneksinya besar, karena kalau cuacanya jelek, ya, jaringannya putus-putus. Nah, tergantung juga topologi wilayahnya, banyak hambatannya, banyak batuan kerasnya atau tidak, banyak tembok beton atau tidak. Nah, kita masuk ke penjelasan protokol jaringan sekarang. Protokol itu apa? Tidak usah dibuat pusing. Protokol itu adalah cara berkomunikasi. Nah, berkomunikasi apa? Antar perangkat. Nah, jadi aturan. Bagaimana sih supaya antar komputer itu bisa berkomunikasi? Komunikasi itu jangan diartikan ngomong ya, tapi diartikan mengirim data, mengirim pesan, chatting, email, misalkan. Caranya bagaimana? Caranya ya menggunakan protokol OSI TCP/IP. Nah, atau ibaratnya kalau bahasa internasional kita bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris supaya bisa ngomong dengan orang luar. Nah, apa tuh Pak? OSI apa itu TCP/IP? Nah, sederhananya OSI ini protokol de jure, ya, de jure, atau yang seharusnya berlaku. Kenapa kok seharusnya? Karena yang berlaku bukan OSI yang berlaku sekarang, tapi apa? Yang berlaku TCP/IP. Oleh karena itu TCP/IP disebut protokol de facto. Ya, protokol yang berlaku secara fakta di lapangan yang dipakai TCP/IP. Ya, tapi kita mau tidak mau belajar OSI. Nah, kenapa kok harus belajar OSI? Nanti akan kita ulas. Kenapa? Bahkan ada kritik nanti terhadap OSI. Ayo, yang pertama, jadi OSI itu isinya berlapis-lapis ya, layarnya banyak ya. Ada 7 layar. Kalau tidak salah ya, 7. Nah, level yang paling dasar level
fisikal. Apa tuh level fisik? Ya, level fisik itu berbicara konektor, pin, arus listrik, kabel. Nah, arus listrik tidak perlu kita bahas ya, karena sudah kita bahas di fisika elektro bagaimana cara komputer bekerja. Nah, dasarnya dari bilangan biner. Bilangan biner dapatnya dari mana? Silakan cek materi fisika elektro ya. Kemudian ada layar yang kedua, layar data link. Di data link ada arbitration apa itu arbitration? Pemilihan media. Nah, pakainya media apa? Nah, wireless, wire, ya, kabel, nirkabel. Nah, kemudian ada addressing, tapi addressing ini lebih ke pengalamatan fisik. Nah, nanti ada yang namanya MAC address, MAC ya, alamat fisik. Jangan khawatir, nanti kita bahas. Kemudian ada yang namanya error detection. Error detection ini memastikan data terkirim. Kemudian data encapsulation. Encapsulation ini apa nih? Jadi menentukan header. Jadi data yang dikirim itu tidak segelondong besar data gitu ya, enggak, tapi dipecah-pecah, kemudian masing-masing pecahnya diberi header dan diurutkan. Nah, kenapa kok tidak boleh gelondongan ya? Karena kalau ngirim satu data gelondong besar, errornya misalkan terjadi error yang dikirimkan juga data segelondong besar lagi. Ya, terlalu riskan. Ya, nanti kalau sering error, maka seringkali ngirim ulang lagi, maka lalu lintas jaringannya penuh. Nah, tidak bagus. Kemudian network jaringan. Ya, layar ketiga network ini buat apa? Pengalamatan logical dan routing. Pengalaman logikal itu apa? Pemberian IP address misalkan. Root atau nanti alatnya namanya router. Nah, layar keempat namanya transport. Di transport ini ada yang namanya error recovery. Error recovery. Apa itu error recovery? Jadi kalau ada data rusak bisa minta dikirimkan kembali. Nah, kemudian ada layer yang namanya session. Session itu untuk mengawali dan mengakhiri pengiriman data. Nah, ada yang namanya presentation. Nah, presentation itu apa? Ada yang namanya application. Application itu apa? Nanti akan kita bahas secara terpisah. Nah, ini untuk pemahaman saja, pengenalan OSI layer. Ya. Oke, tadi sudah berbicara kabel ya, nirkabel. Nah, ini ya, tadi kita bahas kabel fisik ya, koper, tembaga, fiber optik. Ya, wujudnya seperti apa sih kabel itu ya? Seperti ini ya kabel. Nah, ini ada kabel warna biru dan warna abu-abu tergantung vendornya. Ya, jadi tidak usah dibikin pusing. Jadi ini nanti yang nyolok, kok nyolok ya? Ya, terhubung ke komputer, yang ini terhubung ke perangkat yang lain. Misalkan perangkat lain apa? Switch atau komputer yang lain. Nah, oke, tadi sudah bicara switch. Switch seperti apa ini ya switchnya? Nah, jangan dibuat pusing. Switch ini ibaratnya seperti kabel roll listrik atau seperti T. Ya, T itu kan berarti kabel listriknya isinya 3 ya. Isinya 3 minimal ya. Nah, ini juga sama. Jadi ini isinya ada yang 6, yang ini ada yang berapa nih? Banyak ya nih ya. Bisa dihitung sendiri nih ya. 50 mungkin nih. Nah, dicek ini. Nah, jadi gambarannya gimana nih? Nanti kita gambarkan ya. Kabel switch ya, ingat-ingat ya. Nah, ini ada perangkat yang namanya LAN card. LAN card itu gambarannya seperti ini. Tapi yang terkoneksi yang kita lihat hanyalah biasanya ini. Nah, ini colokan ini, RJ45. Nah, ini. Maksudnya gimana sih, Pak? Nah, jadi gambarannya, misalkan kita mau mengkoneksikan ini ya, tadi ada gambar ini ya. Komputer mana nih? Nah, nih. Nah, jadi di sini kan ada LAN card-nya nih, ada konektornya. Jadi kabelnya yang biru yang satu nancap ke sini. Nah,
kasih nama yang A ya, kabel A. Nah, ini A, nancep. Yang satunya konektor B. B nancapnya kemana? Ke sisi lain switch yang di sini. Dan ini nancapnya ke port ini, ke port switch. Nah, A dan B. Nah, itu ya. Nancapnya kemana? Ke line card. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi ini nanti terkoneksi nah, ke switch atau ke perangkat yang lain. Ya. Oke, mungkin kira-kira gitu pengantar mengenai penjelasan OSI dan nanti materi berikutnya kita akan kupas masing-masing penjelasan dari layar tersebut ya. Oke, kalau ada yang mau tanya langsung saja di kolom komentar dan jangan lupa untuk happy coding.